Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Dari Katolik, Ibu? Atau Kristen? Dari Kristen. Oke, silakan Ibu buka kamera, mohon izin. Biar kita diskusi. Ya. Iya. Silakan Ibu. Sabar. Iya. Nah, ini ya. Oke. Salam kenal. Gini, Bang Zuma. Allah itu kan satu ya. Tuhan itu satu. Iya. Mau agama apapun, itu semua datang dari dunia. Allah itu ada di surga, ada di tempatnya. Ya. Tentu kehendak Allah itu adalah sama. Tidak ada Allah yang mendatangkan ketidakbaikan. Jadi kalau Islam or Kristen ke neraka, menurut saya sih itu bukan pertanyaan yang benar gitu, yang bijaksana. Karena menurut ajaran Kristen, Allah itu mengasihi Anda menilainya dunia dari ini. Kristen. Menurut Anda menilainya ajaran dari Kristen. Iya. Bahwa Sementara Kristen bukan ajaran para nabi. Ya, tapi Allah itu tidak punya kebencian. Tapi bukankah pencipta langit dan bumi itu sudah menyiapkan neraka sebelumnya? Neraka itu untuk iblis, Bang Zuma. Allah Bukan tidak untuk pernah manusia. menciptakan neraka untuk manusia. Tapi Yesus mengatakan itu. Tetapi manusia yang memilih jalan menuju neraka Itu tempat pintar. iblis. Itu pintar, Ibu. Ya. Itu pintar. Itu pintar. Termasuk memilih menjadi pengikut orang Farisi itu kan pilihan. Iya. Mengikut itu dia. iblis Dan- itu mengikut yang jahat. Mengikut Iya. Allah itu melakukan hal yang baik. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Bahkan dimuntahin Dan oleh Tuhan. Kalau iman tanpa akal apa namanya, Ibu? Kita kan bicara neraka. Ya itu dia. Kalau iman tanpa Orang akal. bodoh sekalipun, orang tidak berakal sekalipun Tuhan mengasihi. Bang Zuma. Oh iya. Jadi Ya, nggak ada di orang neraka. cacat Jadi nggak ada di sekalipun. neraka. Jadi nggak ada di neraka nih ceritanya. Yang ada di neraka itu karena perbuatan, Bang Zuma. Nah, Bukan karena sikap hati, itulah lidah. yang kita bahas. Inilah yang kita bahas, Ibu. Oke. Perbuatan yang manakah yang menyebabkan manusia itu ke neraka, kan gitu. Ya. Kalau di Islam kan jelas orang-orang kafir itu penghuni neraka. Dan setelah saya belajar Bible, ternyata orang Kristen juga penghuni neraka. Beratnya itu di situ. Iya. Bisa. Bisa. Dikatakan oleh Yesus bahwa pengikut orang Farisi itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Iya. Ajaran manusia itu bisa menyesatkan, tetapi ajaran Tuhan itu tidak bisa membawa kita ke neraka. Nah, sayangnya Kristen ini yang bukan ajaran. diajarkan. Nah, sayangnya Kristen ini bukan ajaran Tuhan. Itu masalahnya. Masalahnya itu di situ, beratnya itu di situ. Oke, saya jawab ya, tapi jangan marah ya. Kalau itu bukan ajaran Saya bicara Tuhan, sesuai fakta. bagaimana Al-Quran tahu bahwa Injil itu harus ditegakkan? Dari mana Yang Al-Quran tahu bahwa Injil itu harus Oke. ditegakkan? Oke. Ya, salahnya orang Kristen di sini menganggap Bible surat kabar dari Barat itu Injil. Itu salahnya. Oke, Yang begini. harus ditegakkan di sini Masalahnya, menurut Al-Quran. kalau Sabar yang dulu. ditegakkan itu membawa kamu ke neraka, membawa kita ke neraka, ngapain ditegakkan, Bang Zuma? Nah, Itu yang saya ditegakkan bingung. di sini, Anda bingung karena Anda seakan-akan menganggap surat kabar Anda, Bible, itu adalah Injil. Salah Anda itu di situ. Anda menganggap surat kabar dari Barat itu Injil. Kelirunya Kristen itu di situ. Oke, jadi menurut Bang itu Zuma, penyakit. Injil itu yang mana, penyakit Bang? Injil itu apaan Injil, sih? Itu. Injil itu ketetapan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Di dalam Bible itu nggak ada Injil. Nanti di Indonesia, kitab yang dibawa penjajah Belanda itu mereka terjemahkan dengan kata Injil. Padahal nggak ada Oke, hubungannya. Bang Zuma. Oke, Gitu. Bang Zuma. Oke.
Apakah di dalam Quran itu ada Injil? Injil itu untuk kaumnya Nabi Isa, bukan. Ya, jangan sinting dong. Ya, apakah yang ditegakkan itu ada di dalam Al-Quran? Tunggu. Injil itu kitabnya Nabi Isa, Ibu, bukan kitabnya Lukas, Markus, Paulus, bukan. Disinilah kesalahan Kristen. Tidak bisa membedakan antara firman Allah dengan karangan manusia. Yang disebut Injil itu, ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan, yang diberikan kepada Nabi Isa. Sedangkan kalian tidak punya Nabi Isa. Yang kalian punya tokoh fiktif yang namanya Isaus, yang kemudian kalian ceritakan sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Gitu, Ibu. Belajar lagi lah. Pasti kan aku bertanya yang ringan-ringan. Apakah yang harus Ya, saya ditegakkan juga. itu ada di dalam Al-Quran? Yang Itu ditegakkan saja. itu adalah ketika Kafir Nabi Isa loh. datang. Yang Karena datang gini Bang kepada Zuma, dengerin dulu. Bang Zuma harus Anda jelaskan bertanya karena tidak banyak yang bisa mendengar di bawah. Anda Risikonya bertanya itu sejatinya kafir Anda loh. diam. Tidak meninggikan Iya, Injil memang. itu, menegakkan Injil itu kafir loh. Iya, Bang masalahnya Injil Zuma. yang Apakah dimaksud itu ada sini di yang dalam mana? Al-Quran Injil itu? Betina ini, tidak mau diam. Yang disebut Injil itu kitabnya Nabi Isa. Dan yang harus ditegakkan di sana adalah kaumnya Nabi Isa harus menegakkan hukum yang ada di dalam Injil. Apa itu? Atiullah wa atiur Rasul. Anda nggak mau mendengarkan. Anda anggap di sini gereja. Kurangi makan babi supaya Anda bisa mendengarkan kalau orang lagi menjawab pertanyaan. Gitu. Ya, kalau Anda bertanya, Anda diam, nanti dijelaskan. Habis saya menjelaskan, Anda tanggapi. Jangan kayak orang ketakutan. Nggak dikasih orang berbicara. Dia aja terus mau berbicara. Sudah dijelaskan, Injil itu bukan surat kabar. Injil itu kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kami, Nabi Isa. Selamat siang Juma, buronan debat saya lama juga kau lari saya kejar ini gimana? Apapun sih. Takut kau dengar suara saya? Memang kau nggak ada ilmu, panjangmu aja 170 km kok. Buka kamera, buka. Oh, saya mau buka kalau Muhammad Buka kamera, buka. Nggak apa-apa kalau Muhammad ada wajah. Kau mau menghina kalau nggak ada wajah, pengecut gitu. Kau menghina Muhammad dong kalau begitu. Katanya umat Islam. Buka kamera. Gimana ini? Buka kamera. Kenapa kau ini Juma? Jangan menghina Muhammad dan Allah. Allah nggak punya wajah loh. Lalu Allah pengecut. Ini bukan Islam, ini Wahabi nih teman-teman. Masa gurunda begini, panjangnya 170 km, berat badannya 70 ons. Kalian bilang ini gurunda? Astaga. Lalu dia bilang itu kemarin apa itu di Sumatera Utara, bagian Jawa dibilang Sumatera Utara. Juma tobat kau, ya. Cuma satu pertanyaan saya. Kenapa Allah punya Allah? Coba. Bukan Juma jawab dulu. Kenapa bukan Allah? anak orang disangka Tuhan. Iya sama. Gitu. Yang penting nggak batu Arab disembah, dianggap Tuhan. Udah mirip perjaha pula itu. Anak orang. Batu perjaha Arab disembah Anak Allah katanya. Oh, kami nyembah Allah. Anak orang dipikir Tuhan. Mau diskusi atau mau bertengkar? Kalau kau ingin bertengkar, ya kau siapkan aja pasukanmu. Kami datang. Jangan kau kayak gitu. Kau siapkan pasukan, tentukan medan di mana kita perang. Gitu daripada kau menghujat. Gak lucu kau. Kau ditertawakan sama anak bangsa. Kau bahasa agama kok ngamuk-ngamuk, menghujat-menghujat. Sakit hati kau. Hadap ilmu dong. Buka kameramu, kita diskusi baik-baik. Ini tema ada tuh Islam atau Kristen ke neraka. Jangan kau pamer gila di sini. Jangan kau pamer gilamu. Gak usah gila gitu loh. Kalau kamu ribut sekalian. Jangan menghujat. Tak perlu kau menghujat. Cuma gembel.
ini lagi satu. Tolong kalau ada orang bisa ngomong jangan turunin tolong. Ini lagi coba Kenapa lihat. orang Islam batu giok dicium? Coba aja. Kenapa? Coba lihat. Apa alasannya orang Islam mencium batu giok? Asal jangan cium batu zakar. Itu aja. Mencium batu giok. Apakah Cium batu zakar giok gimana? Ya kan? Cium batu zakar anaknya orang. Bayar Batu mahal. zakar anaknya orang dicium. Kesurupan semua teman-teman. Tengoklah ini ha. Udah pada kesurupan semua, nggak ada yang waras lagi nih orang-orang Kristen ini yang naik di sini. Sakit hati semua. Karena yang kita sampaikan kebenaran. Susah mereka bernapas. Assalamualaikum, saya Muslim bang. Itu bang tadi 2 orang bang, pasien saya bang, lagi saya cari itu bang, keluar dari rumah sakit jiwa. Mohon maaf bang ya. Makasih bang udah menemukan mereka bang. Oke, makasih abang, makasih. Orang kita semua mereka itu sakit hati. Pokoknya tuh hadapi saya dengan ilmu, jangan menghujat, buka kamera. Buktikan bahwa agama yang dibawa penjajah Belanda itu agama kasih gitu loh. Jangan ngamuk-ngamuk dengan kesurupan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma, I love you. Ya makasih, Masya Allah, luar biasa. Bang, aku dari kemarin minta doa sama abang supaya tantangan aku dengan Abu Janda untuk fight di atas ring terlaksana. Abang naik-naikkan saya. Iya. Baik. Kita doakan. Mudah-mudahan lawannya bisa jadi perkedel leleh. Amin ya Allah, amin. Amin. Tapi ada di Itu ini, ada di kerinduan disanggupi sama dia enggak kan? Ya belum tahu juga sih bang. Belum tahu juga. Ya cuman kan doa aku setiap malam kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuh kan. Semoga Allah itu memberikan kesempatan ini agar aku bisa bertinju secara langsung kan. Toh juga teman-teman dia di media sosial ini kan banyak bacot aja ya, nggak berani pertemukan saya di atas ring kan. Padahal ini kan menurut saya salah satu agenda terbesar begitu, bahkan menjadi salah satu olahraga yang fenomenal di Indonesia kan. Iya betul. Tapi kurasa dia bernapas aja susah, mau gimana mau bertinju. Iya, kalau kita tengok dia bicara kan seakan-akan dia mau makan kita bulat-bulat, Bang. harusnya kan dia terima gitu. Karena kan kalau tengok dia ngomong, rasanya mau ditelan bulat-bulat kita ini. Dia mulutnya kayak Donald Bebe aja mah. Tidak ada dayanya tuh. Abang kapan ke Aceh, Bang? Iya, nanti Kapan Abang kita Aceh? jadwalkan. Nanti dijadwalkan. Aku udah bilang sama istriku nih. Aku bilang sama istriku, ini kalau Bang Zuma datang, Dek, nanti buatkan timpan, sayur plik khas Aceh, kita kasih Bang Zuma. Iya, Masya Allah, luar biasa. Sekalian mie Aceh ya. Mie Aceh gampang, Bang. Aku sediakan kepiting, Abang, sampai pulang dari sini pokoknya naik kolesterol tuh. Yuk. Iya. Abang ini Tapi Bang ada Badi satu ini hal yang dikenal mau- sebagai apa tuh? Kepada Abang, semenjak aku tuh naik-naik Komal Abang, Edis TV sering-sering ngintip-ngintip aku lab nih. Apa maksudnya nih? Biasa cari mangsa tuh, lagi ribut kan, internal mereka lagi ribut-ributnya itu, mereka lagi serang-serangan satu sama yang lain gitu, luar biasa Apa memang. nasihat Bang Zuma untuk adik Bang Zuma?
Saya mau dengar Ya, Bang Zuma nasihati Ferry. Ya, tetap semangat aja, tetap semangat menjadi corong informat tentang perkembangan politik di Indonesia ini. Karena tidak semua juga orang ya itu suka nonton yang acara-acara resmi. Bagus juga yang sifatnya guyon tetapi mengena kepada sasaran. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu gitu. Sahabat Bastian barakallah. Gitu, saudaraku. Tetap berkarya, tetap berada posisi yang benar untuk menyuarakan, mengkritisi hal-hal yang sifatnya membangun masyarakat Indonesia, kan gitu. Amin ya Saya Allah. pun kalau tidak ada di dunia apologet, tampil juga sebagai pengkritik. Sayangnya saya ada di apologet. Aku itu saya nggak sepakat bang, itu saya nggak sepakat. Kalau abang nanti masuk ke dunia politik, bahas tentang politik, kami ini bisa redup nih, saya bisa redup nih. Bang di apologet, biar kami di politik, Iya. biar kami di politik, apa di apologet aja. Aku nggak Siap, bisa nih bang, apa mau tekong saya nih kalau kayak gini nih. Allahu Akbar. Enggak juga karena rencananya kan ke depan rencana mau jadi wali kota di Sumut. Rencananya gitu. Oh, betul nih bang, aku dukung nih. Iya, serius. Cita-cita Serius. beberapa tahun ke depan. Siap. Mau jadi wali kota di Sumut. Bismillah. Bismillah. Siap. Kita lagi mendukung kekuatan biar bisa tampil di sana sebagai orang baru di Tanah Delhi untuk memimpin masyarakat kita yang ada di sana, masyarakat majemuk. Kan gitu. Siap. Masya Allah. Ya. Didoakan ya. Ya doakanlah, saya doakan bang. Tapi abang juga doakan saya supaya tantangan saya dengan Abu Janda diterima bang. Aduh, jadi Abu Gosok nanti dia. Mau Jadi kulumat Abu dia di Gosok atas ring bang. Betul. Mau kulumat ya. Oke bang Zuma, sehat selalu ya. Guruku, Oke, saudara. sehat selalu abang.